Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi. Kali ini kita berjumpa untuk membahas tentang diabetes dan penyakit ginjal. Ini perlu sekali untuk saya bicarakan karena banyak kekeliruan, ketidaktahuan yang akhirnya membuat keputusan keliru dari orang tentang pemahaman diabetes dan penyakit ginjal. Dalam konteks ini adalah banyak orang yang berpikir bahwa diabetes ini suatu penyakit akut yang kemudian akan sembuh. Padahal diabetes adalah penyakit kronis, penyakit penuaan, sehingga dia akan jangka lama dan bahkan seumur hidup akan mengalami diabetes, sehingga memerlukan obat yang jangka panjang. Nah, pengobatan jangka panjang ini membuat orang kadang-kadang berpikir bahwa pengobatan jangka panjang, obat dokter, obat kimia bisa merusak ginjal. Sehingga banyak orang-orang yang sakit diabetes mengalami DO, drop out peminuman obat. Padahal ini sesuatu kekeliruan. Karena apa? Karena diabetes ini dengan pengobatannya itu sudah berjalan lebih dari 100 tahun. Sejak ditemukan obat pertama golongan sulfonylurea tahun 1932 sampai sekarang, dan risetnya banyak sekali, sehingga WHO maupun dokter-dokter seluruh dunia sudah mempunyai lesson learn, pembelajaran ilmu bahwa pengobatan dengan sulfonylurea itu umumnya adalah aman. Penggunaan jangka panjangnya aman. Memang tentu saja ada reaksi-reaksi yang tidak seperti diharapkan, misalnya alergi, kemudian reaksi terbalik, bisa juga. Tapi itu kasusnya sangat jarang sekali, dan kalaupun ada, tidak terlalu mudah untuk menggantikan alternatif-alternatif, karena obat diabetes ini selain sulfonylurea juga ada golongan-golongan obat diabetes yang lain. Nah, kita harus tahu ginjal itu bagaimana. Ini adalah contoh gambar tentang ginjal dari manusia yang ada dua di dalam tubuh kita ini. Ya. Nah, di ginjal itu tempat di mana sampah-sampah tubuh, ya, hasil metabolisme seperti urium, kreatinin, ya, yang di dalam darah dia akan dibawa atau diserap oleh ginjal dan dimasukkan ke dalam urin. Pembuluh darah di ginjal ini sangat kecil sekali, ya. Ini seperti ini. Di ginjal ada namanya ribuan glomerulus seperti ini, di mana di sini ada pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang sangat tipis sekali yang langsung dilingkupi oleh glomerulus. Nah, di sini disebut namanya badan Malpighi. Sehingga kontaknya antara air dan darah ini dekat sekali, sehingga terjadi fungsi ginjal sebagai penyaring. Darah ini yang lewat, darahnya pun lewat hampir satu persatu sel darah itu, sehingga komponennya bisa berhubungan langsung dengan badan Malpighi, sehingga kalau ada urium, kreatinin atau sampah yang lain akan langsung dihisap oleh ginjal, sehingga darah yang kembali lewat vena di sini akan menjadi sehat. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, arterinya kecil sekali, kemudian arteri ini akan keluar sehingga darahnya langsung ke vena. Justru vena yang keluar ini, ya, urium kreatininnya sudah sangat berkurang, ya. Inilah konsep bagaimana penyaringan yang dilakukan oleh ginjal. Boleh dibilang ginjal ini tidak ada penggantinya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini ada plester ginjal, oh ini ada pijet ginjal,
apapun sih sebenarnya tidak manfaat sama sekali dibanding dengan ginjal itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, arterinya itu sangat kecil-kecil sekali. Sehingga pada diabetes, kenapa kok terjadi kerusakan ginjal? Itu karena arteri yang kecil ini mengalami penyumbatan, namanya nefropati. Penyumbatan-penyumbatan di arteri maupun vena itu bagus, sehingga beberapa glomerulus ini ada yang mati, sehingga fungsi ginjal akan menurun, dan kita ketahui dengan urium kreatinin yang semakin naik. Ini terjadi pada semua penyakit, tapi pada kasus diabetes kecil, orang dengan diabetes yang tidak dikelola, ginjalnya lebih cepat tersumbat, rusak. Sehingga keliru sekali kalau kita bilang bahwa nanti minum obat jangka panjang ginjalnya rusak. Keliru. Justru minum obat mengontrol gula darah membuat ginjal ini akan terproteksi, akan terlindungi. Disebut dalam kesehatan namanya nefropati. Nah, atau angiopati di ini, maka kita yakin bahwa pengobatan jangka panjang diabetes itu terbuai oleh mitos-mitos ini jangka panjang merusak ginjal. Justru sebaliknya, akan melindungi ginjal. Dan itu bisa kita lihat risetnya di Inggris, ya, orang dengan diabetes saja yang meninggal pada usia yang sama itu 2 kali lipat daripada orang tanpa diabetes. Tetapi orang yang dengan diabetes yang tidak terkontrol dengan baik itu angka kematiannya berlipat-lipat, 10 kali lebih cepat. Sehingga kalau orang dengan diabetes di konangan umur 40, itu umur 80 masih enjoy, ginjalnya masih 30, 40, baik 10 tahun. Dan kita punya kasus yang banyak karena diabetes. Itu yang disebut prematur death. Berkembang itu sangat tinggi, di mana prematur tahun. Dan ternyata kematian di bawah 70 tahun ini diabetes termasuk salah satu penyebab yang sangat dominan. Oleh karena itulah kita semuanya memahami ini, yakin bahwa pengobatan diabetes dengan pengobatan jangka panjang aman dan melindungi ginjal lebih baik. Yakin, bismillah, karena ini adalah ilmu Tuhan yang dibuka kepada kita.